Lihat. Ini saya rekam ya. Oke, selamat pagi semua. Jadi hari ini kita bahas tentang SAP ya. Sebelumnya saya lupa ya. Jadi tadi harusnya di kelas di apa namanya teh kelas yang K21 itu yang sebelumnya itu harusnya dosen tutorialnya panjang gitu kan. Jadi sekarang ini saya memberikan kuliah. Jadi dosen Anda nanti ada dua, satu saya, Bu BK Gunara, satu lagi Pak Anjang ya, Pak Anjang Zainal Mustafa. Itu dosen tutorialnya. Jadi tutorial Anda itu setiap Kamis ya. Kamis jam 9 kalau salah ya. Kamis jam 9. Nah, nanti biasanya untuk tutorial itu dimulai 2 minggu setelah setelah kuliah dimulai. Itu berarti dimulai berarti minggu ketiga ya oleh Pak Anjang nanti untuk tutorial ya. Tolong bilangin ke Benyamin Gimilang itu ke WA ya untuk syarat masuk tuh penulisan itunya tuh NIM dengan namanya. Oke, ini aturan perkuliahan ya. Jadi kodenya kita FI 1101 Fisika Dasar 1A. Kuliahnya itu secara umum sepanjang semester ini adalah online gitu ya karena ada pandemi. Jadi yang pertama itu tentang kehadiran. Kehadiran itu di kelas kurang-kurangnya 80%. Jadi kalau 20% itu dari 28 kali pertemuan biasanya. Itu berapa tuh? 20%-nya itu sekitar 5 lah ya. 5 kali pertemuan Anda tidak hadir tanpa izin, tanpa keterangan. Jika tidak dipenuhi, maka nilai akhir adalah E. Ketidakhadiran karena sakit atau urusan penting yang lainnya yang dapat dianggap hadir, jika disertai surat dokter atau surat keterangan yang diketahui wali atau orang tua atau LK, lembaga kemahasiswaan. Kemudian surat keterangan sakit dari dokter harus mencantumkan identitas wali atau orang tua, nomor dan telepon, nama dan nomor telepon yang jelas. Surat keterangan sakit harus segera diserahkan ke LTBO dan kopinya kepada dosen kelas paling lambat 1 minggu sejak kembali masuk ke perkuliahan. Ya. Jadi ketika Anda sakit, ya misalkan seminggu, berarti minggu depannya ketika Anda masuk itu harus Anda nyerahkan kopinya ke saya. Oke, Anda scan suratnya, kirim ke WA aja udah cukup. Anda sebutkan nama dan NIM saja di situ. Oke, ini tentang kehadiran yang pertama. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Bapak, maaf, mau tanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak tentang absensi. Ini saya sama teman-teman yang lain dari tadi udah tunggu absen Pak, tapi udah dicoba-coba terus. Kayaknya belum dibuka ya Pak absennya ya. Belum. Si Nanti X-nya sama tuh. saya. Itu bergantung saya nanti. Jadi absensinya itu nanti akan saya panggil. Jadi tidak saya buka presensinya secara bebas. Nanti umumnya akan saya panggil. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Atau nanti kalau misalkan dibuka juga, saya hanya membatasi pada berapa menit nanti pas lagi kuliah. Oke. Ada pertanyaan nggak? Tentang kehadiran. Tentang kehadiran dulu deh, jangan kita bicara itunya dulu. Mekanisme 6-nya.
Oke. Kemudian kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan penilaian. Jadi jika tidak lulus praktikum fisika dasar, maka nilai mata kuliah fisika dasar otomatis E. Jadi nilai akhir dihitung berdasarkan angka ujian 1, kodenya U1, dan atau angka ujian 2, AU2, dan atau angka ujian 3, AU3, angka praktikum AP, angka tugas riset sederhana AR, dan angka PR, dan angka lain-lain AL. Jadi angka PR ini adalah PR yang nanti saya kasih gitu ya. Baik dari modul ataupun bukan dari modul. Ya nanti saya suruh kumpulkan. Yang dikumpulkannya kita minimal untuk di Teams kali ya. Untuk di Teams. Kemudian angka lain itu adalah angka kuis. Kuis kelas nanti atau kuis bersama. Gitu. Dengan bobot berikut, ini skema pertama, itu Anda semua mengikuti ujian 1 dan 2. Itu angkanya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu adalah kalau Anda tidak mengikuti ujian 1 karena sakit, atau ujian tertulis, kemudian juga yang ketiganya Anda tidak mengikuti ujian 2 karena sakit dan atau ujian tertulis, ya, jadi Anda berhak mengikuti ujian 3 ya, dengan persentase seperti ini. Kalau Anda tidak bisa ikut ujian 1, berarti nanti ujian 3-nya mengganti ujian 1. Kalau Anda tidak bisa masuk ujian kedua, berarti ujian ketiganya akan mengganti ujian kedua. Ini harus ada sakit, ya, surat sakit, keterangan sakit, atau izin tertulis dari orang tua atau LK. Ya. Kemudian yang keempat, kalau Anda tidak mengikuti ujian 1 dan 2 tanpa disertai surat dokter atau keterangan yang dikeluarkan oleh wali atau LK, maka ujian yang tidak diikuti adalah 0. Ya, jadi kalau Anda tidak mengikuti salah satu, ujian 1 atau 2, tanpa disertai surat keterangan dokter atau wali atau LK, itu otomatis 0. Ya. Nilainya sama, ya seperti ini, indeks nilainya. Untuk A di atas 75, ya di bawahnya itu AB, B, BC, gitu, dan seterusnya. Kemudian mahasiswa yang memiliki nilai D, ya, atau nilai E, ya, itu bisa mengikuti ujian 3, tapi jadi nilai ujian 3 itu diambil yang terkecil antara ujian 1 atau ujian 2. Gitu. Jadi apa namanya? Jadi istilahnya ujian 3 ini itu mengganti ujian 1 atau ujian 2 yang paling kecil. Yang paling kecil mana? Itu diganti. Tapi maksimalnya Anda dapat C. Gitu. Oke, ini keterangannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Anda bilang ke Sultan itu tolong NIM-nya itu diganti. Apa format namanya? Baru akan saya kasih masuk. Ada pertanyaan nggak? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Itu untuk materi ujian 3 itu ntar nge-review dari materi pertama sampai akhir atau berapa aja ya, Pak? Ya, jadi kalau ujian 1 nanti akan kita lihat itu mengcover minggu 1 sampai minggu 7 kalau tidak salah. Kemudian sisanya ujian 2 itu 8 sampai 14, apa 15 saya lupa minggunya. Nah, kalau ujian 3 itu mengcover semua. Jadi saya sarankan Anda jangan Anda jangan ikut ujian 3. Oke, terima kasih, Pak. Ya.
Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Praktikum. Praktikum fisika dasar itu dilakukan secara daring, online gitu, menurut jadwal terdiatur dengan praktikum kimia dasar yang dilaksanakan secara berselang-seling tiap pekannya. Praktikum fisika dasar terdiri dari 5 pertemuan yang wajib diikuti seluruhnya. Pertemuan pertama akan membahas tentang teknis praktikum online, daring, dan aturan-aturan terkait. Pertemuan pertama praktikum diadakan pada tanggal 6 September 2021 sampai 10 September 2021, sesuai dengan kelompok dan jadwal praktikum yang diumumkan di website LFD. Ya. Praktikum pertama dimulai tanggal 13 September 2021. Kemudian nilai akhir minimum dinyatakan lulus praktikum fisika dasar adalah 50. Dan nilai akhir praktikum diperoleh hasil pembagian 4 kali praktikum meskipun jumlah praktikum yang diikuti kurang dari 4 kali. Peraturan dan tata penilaian selengkapnya dapat dilihat pada modul praktikum yang akan diberikan peserta praktikum. Praktikan atau yang melaksanakan praktikum harus memperhatikan papan penulisan LFD dan website LFD, pertanyaan dan komplain ditujukan kepada koordinator LFD melalui email LFD FMIPA ITBCD dengan mencantumkan subjek yang jelas, identitas minimal NIM, dan nomor telepon, HP atau telepon. Peserta fisika dasar 1 yang mengulang, 1 dan 2 yang mengulang, harap mengecek atau mengkonfirmasi angka dan kelulusan praktikum tahun sebelumnya melalui email LFD untuk mendapatkan surat keterangan belum atau telah lulus praktikum. Untuk praktikum ini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Pak, Ya. saya izin bertanya. Ya. Berarti ini syarat kelulusan praktikum itu nilainya 50. Cukup itu aja, maksudnya kehadiran juga dihitung apa enggak, Pak? Kalau praktikum ini ya kehadirannya berarti ya apa istilahnya cuma 4 kali ini ditambah 1 kali pertemuan yang wajib yang pertama ini. Jadi Anda harus hadir. Biasanya nanti akan ada sanksi pencoretan atau apa gitu. Saya nggak tahu. Anda tanya ke praktikum, ke LFD-nya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Hadir praktikum itu artinya Anda melaksanakan praktikum. Ada lagi yang lain? Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Lain-lain. Jadi ujian hanya dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan. Lihat lembar SAP, satuan dalam perkuliahan. Pemberian PR dan kuis diatur oleh dosen masing-masing kelas. Pemberian tugas sederhana atau RBL itu akan diatur oleh dosen masing-masing secara terkoordinasi. Mahasiswa diharapkan memiliki buku pegangan. Program studi fisika akan memberikan sanksi yang bersifat akademik bagi mahasiswa yang melakukan kecurangan, sehingga dapat mengakibatkan ketidaklurusan pada mata kuliah yang bersangkutan. Selain itu, mahasiswa bersangkutan akan menerima sanksi juga dari ITB. Pertanyaan dan komplain mengenai perkuliahan dapat ditujukan pada koordinator fisika dasar, ya, emailnya ini, dengan mencantumkan nama, NIM, dan nomor HP yang jelas. Oke, jadi yang dikatakan kecurangan itu ya seperti misalkan Anda mencontek gitu ya, kerjasama antar kelas atau antar teman di kelas. Ya, gitu.
Jadi itu Anda ketika ujian harus bisa sendiri-sendiri. Oke, sekarang ada aturan tambahan dari saya. Pertama, terkait dengan keterlambatan ya. Saya hanya bisa mentoleransi pertama itu 5 menit ya. Jadi 9:05 itu maksimal Anda bisa masuk, tapi setelah itu tidak. Kalau Anda misalkan ada masalah koneksi, Anda bisa screenshot alasannya. Itu bisa saya masukkan. Atau Anda terlempar. Saya terlempar gitu. Anda screenshot juga. Saya sudah tadi masuk, ternyata terlempar gitu. Biasanya saya juga akan mengecek siswa-siswa yang peserta kuliah ya, yang mana gitu. Karena nanti biasanya akan ada keterangan di situ. Ini live segala macam itu bisa terkait dengan koneksi biasanya. Ada lagi yang lain nggak sebelum saya lanjutkan ke SAP? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ke SAP. Ini mah ini ya. Ini mah aturan perkuliahan ya. Oke. Ini aturan perkuliahan SAP. Maaf. Oh, ya. Ini kelihatan ya SAP ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ya. Oke. Ini satu aturan perkuliahan kita ya. Jadi minggu 1 ini topiknya ini gitu kurang lebih. Ini 1 sampai 6 ya. Nah, nanti biasanya kita akan ada kuis bersama itu hari Jumat 1 Oktober 2021. Nah, ini biasanya dugaan saya ini akan diadakan siang setelah Jumatan gitu ya. Karena biasanya hari Jumat pagi itu masih ada kuliah fisika dasar. Kayak kelihatannya kuis bersama ini akan dilakukan secara online melalui EduNex. Kemudian materi yang diujikannya itu ya minggu 1 sampai minggu 6 untuk kuis bersama. Kemudian minggu 7 sampai 8 sampai 9 ya. Nah, ini nanti setelahnya nih kita akan mengadakan ujian 1. Ini biasanya hari Sabtu ya, tanggal 3 Oktober 2021, biasanya jam 9. Nanti biasanya, tapi bergantung ini nanti jadwal kelasnya bagaimana. Biasanya melalui EduNex juga. Dan materinya itu dari minggu 1 sampai minggu 9. Tapi untuk lebih jelasnya nanti akan menunggu pengumuman lebih lanjut ya. Karena bisa jadi biasanya cuma sampai benda tegar yang minggu 7 ini kan biasanya. Oke. Biasanya 2 jamnya. Kemudian berikutnya itu nanti kita akan ada kuis bersama lagi, itu Jumat 12 November 2021. Materinya ya materi yang antara kuis bersama 1 sampai kuis bersama 2. Ya gitu. Nanti akan ada pengumuman lagi. Kemudian terakhir kita akan kita akan juga mengadakan RBL di sini. Ya, pengumpulan, upload dan presentasi hasil RBL di minggu ke-15. Gitu. Dan ujian kedua akan diadakan Kamis 9 Desember 2021. Jamnya nanti akan ditentukan kemudian. Oke, ada pertanyaan nggak? Kemudian ujian ketiga itu tanggal 20. Buku yang dipakainya itu adalah Heidi Resnick, Walker, itu Principle of Physics, edisi ke-10, tahun 2014. Tapi ada juga yang lebih barunya ya rasanya. Tapi yang edisi ke-10 yang kita pakai. Ada pertanyaan nggak terkait dengan SAP ini? Pak, izin bertanya lagi. Ya. Ini maksudnya hasil RBL itu apa ya, Pak? Apa? RBL.
Yang RBL itu research based learning. Jadi intinya nanti Anda dikasih suatu project, suruh bikin alat gitu. Alatnya itu tapi berdasarkan prinsip-prinsip yang Anda pelajari di kuliah. Misalkan ya, contohnya alat pelontar. Itu kan ada mekanikanya tuh. Nanti mungkin ada alat tentang mesin uap yang pakai sederhana, yang pakai apa kapal yang pakai api itu atau yang lainnya lagi. Tapi itu nanti, itu nanti. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Itu tadi fisikanya edisi 10 ya, Pak? ya. Kalau yang pakai edisi 7 itu isinya beda atau gimana, Pak? Ada perbedaan, memang ada perbedaan. Ada Oke, perbedaan. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, jadi berdasarkan ini aja yang Anda pakai edisi 10 aja. Ada lagi yang lain? Ada lagi pertanyaan? Nah, oke, sekarang coba kita latihan membuka EduNext. Ya. Nah, Anda bisa nggak buka EduNext di situ? Sebentar. Kalau Anda nggak bisa, pokoknya gini, bisa atau tidak bisa, tolong Anda jawab vote saya di apa namanya, di MS Team, MS Team. Ada yang bisa tidak bisa buka nggak? Ada yang tidak bisa buka? Kalau untuk laptop saya nggak bisa, Pak. Nah, coba tolong di sini tunjuk tangan siapa yang nggak bisa, yang tidak bisa buka, yang tidak bisa buka apa namanya laptop ya. Oke, MS Team bisa buka nggak? Siapa? Bonifacius. Bisa sih, Pak, kalau MS Team app-nya. Oke, Anda tinggal vote tidak bisa gitu aja. Ya sudah, Pak. Udah, oke. Yang lain bisa ya? Berarti cuma satu orang ya. Coba Anda ganti dengan laptop lain deh. Itu Anda pakainya apa? Microsoft Edge atau Chrome atau apa? Atau Mozilla? Pakai Edge sih, Pak. Mungkin nanti saya coba cek Coba update-nya dicoba lagi. pakai Chrome deh. Pakai Chrome dicoba. Oke, Nah, Pak. terus sebentar. Anda cari, kan ada di situ kelas 10 ya. Anda bisa ini nggak mereply apa namanya komen saya. Misalkan tes lagi. Coba Anda bisa reply nggak itu? Tolong reply. Kalau tidak bisa, coba angkat tangan yang tidak bisa. Bukan reply di MST, bukan. Reply di EduNext. Itu ada komentar saya tes. Coba Anda apa namanya? Bisa nggak? Anda mereply yang di EduNext, bukan yang di MST, bukan? Pak, Bisa, Pak. Coba bisa Anda reply terus add. Saya tapi belum lihat. Sudah bisa, Pak. Pak. Udah bisa. Iya. Yang ini apa Pak. namanya? Sebentar. Oke.
Tes lagi. Oke, ya. Oke, good. Bagus berarti. Ya, ada apa? Tadi ada mau bertanya. Ini Pak, Edunex saya suka hilang-hilang gitu kursnya, mata kuliahnya Pak. Itu memang masih belum stabil. Jadi gini aja, Anda pilihnya berarti jangan yang tidak bisa buka, yang bisa buka gitu, tidak bisa buka gitu, tidak buka gitu aja, langsung di itu jadi default-nya. Ada yang punya masalah sama nggak? Sama Pak, jadi Ya Pak, saya kadang muncul, kadang enggak. Oke, angkat tangan aja. Saya pengen tahu siapa aja yang tidak bisa, yang ada masalah lah. Gitu. Coba tolong raise hand. 1, 2, 3, 4 orang ya. Berarti sama Bonavisius tadi 5 orang, 6, 7. 7 orang berarti 8. Oke, berarti ada 10 orang. Jadi tolong Anda vote-nya itu aja yang tidak bisa buka berarti. Jadi yang mungkin nggak apa-apa kali vote 2 kali, saya nggak tahu. Vote-nya tidak bisa buka aja. Pak, izin bertanya. Ya. Jadi saya bisa buka Edunex tapi nggak bisa vote yang di MS Teams. Oh, tidak bisa buka. Oh, oke. Ya. Oke. Ya udah, berarti Anda bisa buka di itu. Iya, bisa, Pak. Oke, ya nggak apa-apa udah. Iya, terima Bagi kasih. yang bisa buka MS Teams, tolong Anda vote tidak bisa. Gitu. Jadi pertanyaan itu adalah apakah Anda bisa buka Edunex di laptop Anda. Jadi kalau ada bermasalah itu berarti bilangnya tidak bisa buka gitu. Oke, itu sekedar Edunex. Jadi nanti kita, silakan lower hand lagi. Udah cukup. Jadi nanti kita, sepertinya untuk pengumpulan tugas, untuk sebenarnya kita pakai Teams. Nanti untuk yang Edunex nanti akan kita coba di lain hari lah ya. Itunya. Jadi saya nggak tahu kapan nanti akan kita pakai untuk mengetes bagaimana mengumpulkan di MS Team dengan mengumpulkan di di Edunex ya gitu ya. Lebih mudah mana? Bayangan saya sih lebih mudah di Teams gitu ya. Karena semester lalu saya juga pakai Teams. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Pak, tadi yang waktu Bapak tulis yang tes-tes tadi, di saya nggak muncul, Pak. Apa? Waktu Bapak ketik yang tes-tes tadi dulu, Pak. Itu di saya nggak muncul chatnya. Oke. Jadi masih bermasalah ya. Itu Anda bilang responnya tidak ada di MS Team kalau ada masalah. Baik, Pak. Ya, emang itu tadi lah istilahnya. Itu sistem baru masih coba-coba gitu ya. Kalau MS Team kan atau Moodle itu udah lama banyak dipakai. Ada lagi yang lain komentar atau ada keluhan terkait dengan Edunex? Jadi nanti sistemnya Edunex cuma untuk uji coba ya di kita. Tadi misalkan biasanya nanti saya mencobanya, biasanya saya mengumpulkan itu seperti tugas atau PR itu nanti melalui MS Team. Nanti jadi untuk Edunex itu untuk percobaan saja gitu. Karena itu sistemnya baru ya. Takutnya nanti tiba-tiba hilang kan repot juga. Makanya saya lebih memilih kita patokan emang yang sudah ada aja gitu. Oke, ada lagi nggak yang lain? Kalau tidak ada kita. Pak, mau nanya Pak. Ya. Berarti untuk absensi di 6 saja ya Pak? Absensi di 6 saja, absensi di 6. Itu nanti bergantung saya aja, tapi saya biasanya pada umumnya saya menyebutkan satu-satu gitu ya nama gitu ya, karena tinggal hadir gitu ya, gitu aja. Atau kadang-kadang kalau saya sibuk atau waktu kita mepet, presensi itu akan saya berikan hanya pada selang waktu tertentu saja, gitu.
Berarti tadi kalau udah dipanggil nggak usah absen di 6 ya Pak, otomatis. Nggak usah. Karena presensi itu saya ya bisa on off kan sendiri, dosen yang bisa on off itu. Jadi bergantung kebijakannya, bergantung saya nantinya. Oke, ada lagi nggak? Oke, kalau tidak ada, halo, dengar saya nggak? Halo? Ada 2 Pak suaranya Pak. Iya. Bentar. Oke, ini kedengaran ya? Halo? Masuk Pak, ada Pak. Masuk, Pak. Oke. Dengar. Oke. Ya, bentar. Oke. Ini saya pakai 2 sistem. Oke. Ini terlihat nggak? Terlihat Pak. Lihat Pak. Lihat Pak. Oke. Ya, jadi materi kita hari ini itu tentang overview fisika dan ruang vektor ya. Jadi seperti yang Anda telah pelajari di SD mungkin IPA ya, SMP itu masih IPA, mungkin SMA lah ya tentang fisika ya. Ya biasanya Anda punya kesan yang Anda pelajari di SMA itu apa aja? Bisa terbagi jadi mekanika, listrik magnet, ya, nanti ada optik, ya optika geometri, ada optika fisis nanti. Kemudian apalagi termodinamika. Kemudian ada nanti lagi apa? Misalkan fluida ya, mekanika fluida itu ada. Jadi terakhir itu adalah fisika modern. Jadi fisika modern itu adalah fisika yang muncul setelah awal abad 20 ya. Kurang lebih ketika mulai 1900 tahunnya. Kenapa? Karena di situ para fisikawan sudah meninjau tentang, sebenarnya bukan hanya mulai tanggal segitu, tapi sekitar tahun tersebut, gitu ya, 1890-an, gitu ya, itu banyak meneliti tentang peristiwa-peristiwa mikroskopik. Jadi tentang atom, spektrum, gitu ya. Dan ternyata penemuannya itu bisa dikatakan tidak bisa diambil asumsi seperti asumsi pada fisika klasik. Ya. Jadi makanya ada perubahan konsepsi di sana terkait dengan fisika modern itu. Jadi makanya lahir tentang relativitas, ya. Itu juga mekanika masuknya, kemudian mekanika kuantum itu juga masuknya gitu. Ini situasinya ini telat atau dia terpental ya? Nanti lah untuk berarti minggu depan ya, tolong diinikan buktinya ya, di ini kan ke WA saya saja. Oke, jadi ilmu fisika itu adalah secara kasarnya ya, dalam pengertian saya juga bisa debatable. Itu adalah ilmu yang mempelajari alam semesta dengan rumusan matematik. Jadi kita tidak hanya sekedar belajar matematika, tapi ada interpretasi
fisisnya misalnya. Gitu. Nah dari sini ya, kita biasanya nanti dalam fisika itu memperkenalkan itu yang disebut namanya besaran. Apa itu besaran? Itu adalah sesuatu yang mencirikan benda atau partikel. Nah, dalam fisika itu biasanya kita mencirikan benda itu pakai massa, panjang, waktu, muatan listrik, dan lain-lain. Contohnya misalkan dalam skala mikroskopik kita punya elektron dengan proton. Misalkan. Elektron dengan proton masanya sama nggak? Beda kan? Proton yang lebih berat dibanding dengan elektron. Kemudian kalau kita bicara tentang panjang, radius efektif proton dengan elektron berbeda. Proton lebih panjang radius efektifnya. Kalau waktunya itu kurang lebih sama, sejauh ini dikatakan proton dengan elektron itu stabil, benar. Partikel stabil. Kemudian muatan listrik, satu positif, satu negatif. Berbeda. Jadi besaran-besaran yang kita perkenalkan ini itu tujuannya untuk mencirikan benda atau partikel. Kebetulan kalau secara mikroskopik itu apa istilahnya bisa pas gitu, partikel elementer gitu biasanya dibedakan berdasarkan masanya. Kalau secara makroskopik kalau orang dibedakan masanya gimana? Susah karena banyak orang yang masanya sama tapi beda orang. Tingginya misalkan masanya sama, tingginya gimana? Masih banyak juga mas yang beratnya sama, yang tingginya sama. Usianya, tanggal lahir, itu masih ada beberapa yang ya kalau dari tanggal sih beda ya, tanggal sama, tapi jadi waktu lahirnya beda. Nah, kita ambil tanggal. Muatan listrik itu apakah manusia bermuatan? Nah, kalau kita lihat sih manusia itu dia netral, ya, tapi kalau secara efek dipol quadrupol bisa jadi ada, jadi tidak murni netral. Nah, jadi bagaimana dong kalau kita untuk istilahnya membedakan antara orang dengan orang lain, ya tentunya pakai massa dan tinggi badan tidak ada cukup untuk mencari kulit ya, apalagi Rafli Betrilansyah, apalagi yang digunakan untuk mencirikan manusia? Sifat, tak? Apa? Sifat. Oke. Oke, kemudian Rani Saraswati. Apa yang dapat digunakan untuk mencirikan manusia? Halo. Halo Rani. Ya Pak. Apa yang dapat digunakan untuk mencirikan manusia? Ciri yang berbeda. Mungkin fisiknya Pak. Ya, iya kita bicara fisiknya, nggak bicara ruhnya kita sini. Halo. Iya. Mana si Rani? Kelempar keluar enggak? Halo apa? Warna rambutnya Pak. Ya, warna rambut. Oke. Rahasa Rafa. Ya Pak. Apalagi? Tinggi badan. Tinggi badan kan tadi udah. Udah. Bentuk wajah. Ya, bentuk wajah. Oke, Muhammad Dimas Al-Fikri. Ya, Pak. Apa yang mencirikan manusia untuk membedakan satu manusia dengan manusia lain? Bentuk badannya, Pak. Bentuk badan, oke. Terakhir nih mungkin, Ahnafian Gani. Ya, Pak.
akalnya, Pak. Akalnya, akal mana ada susah. Yang terlihat. Mungkin kepintarannya, Pak. Pintaran. Oke, ya waktu itu kualitatif sebenarnya. Ini Ayus Solehah ini ada 2 ya. Siti Ayus Solehah. Ya Pak, Ini saya ada, Pak. tadi terpantau Pak. Oh, oke, ya. Anda pakai 2 device ya. Oke, ada lagi nggak yang lain yang kita pilih secara ini aja. Bintang Putri, Adi. Bintang Putri, halo? Ya Pak. Ya. Apa lagi ciri yang mencirikan manusia? Warna kulit. Warna kulit. Warna kulit udah tadi belum ya? Kayaknya udah ada warna kulit. Yang lain? Berat badan Pak. Berat badan kan tadi massa, udah. Warna mata. Ya, warna mata bisa lah. Ya. Oke ya, jadi untuk manusia itu banyak ya. Jadi Anda bisa sebut apapun. Biasanya rambut hitam, ikal atau lurus, keriting, keribo, jambulan gitu misalkan. Kemudian bentuk mata bulat, pipi, saya nggak tahu pipi apa. Bibir, hidung mancung, pesek, gitu ya, dan lain sebagainya. Bentuk alis. Gitu. Nah, semuanya itu bisa kemungkinan sama. Tapi ada yang membedakan manusia itu unik satu sama lain, yaitu sidik jarinya ya, setahu saya ya. Betul nggak sidik jari tiap manusia itu beda ya? Sama sidik DNA-nya. Itu berbeda. Manusia ada berapa miliar, sudah meninggal, ada yang meninggal, ada yang masih hidup, itu sidik jarinya dengan sidik DNA-nya berbeda. Ya itu jadi istilahnya tiap manusia itu tidak ada yang sama sebenarnya. Kalau kita ambil yang lebih detail ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait dengan masalah besaran? Itu tuh contoh besaran. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nah, jadi biasanya apa namanya jadi massa panjang waktu listrikan itu adalah sifat yang mencirikan partikel atau benda. Nah, dalam mekanika Newton itu lebih disederhanakan lagi. Jadi ada asumsi dalam mekanika Newton itu bahwa partikel itu adalah titik. Kita ambil. Kenapa titik ya? Supaya lebih mudah gitu. Bukannya berarti misalkan kita ambil ada dimensinya tidak bisa ya bisa, cuma lebih sulit gitu. Dan di luar dari topik fisika dasar gitu. Kemudian juga kita mengenal yang disebut namanya arah mata angin. Arah mata angin atau arah istilahnya tangan kanan, tangan kiri gitu. Arah mata angin timur barat, utara selatan, barat daya, barat laut gitu. Utara timur laut kayak gini lah kurang lebih. Jadi ada ininya. Nah, kalau kita bicara tentang fisika menggunakan arah mata angin itu rada sulit. Kenapa? Karena kalau saya mengerjakan soal, nanti jawabannya dari saya bilang ke timur, di Anda belum tentu ke timur kan, karena Anda menghadap bisa jadi berbeda dengan saya. Anda menghadap ke selatan bisa jadi arahnya ya beda kan dengan saya. Misalkan saya mendapatkan arah ke timur, Anda bisa jadi arahnya berbeda. Karena Anda misalkan menghadap ke selatan atau apa. Jadi arah mata angin ini dia bersifat kualitatif, tidak kuantitatif. Jadi tidak eksak. Nah, makanya agar supaya kiri kanan juga sama. Tidak eksak, dia secara kualitatif. Makanya yang kuantitatif, kita memerlukan yang disebut nanti secara ground vector. Nah, di fisika, khususnya di fisika dasar, kita biasanya menggunakan koordinat kartesian dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jadi maksud aturan kanan itu adalah sumbu X-nya
itu adalah bidang horizontal, sumbu Y-nya bidang vertikal. Dan sumbu Z-nya itu adalah bidang yang arah sumbu Z yang positif itu keluar bidang layar. Ya, seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, bagus. Semoga nanti kalau pas kuis nanti bisa. Kemudian, nah jadi kalau kita lihat di sini, ruang vektor ini punya dimensinya tiga dimensi, dan dia mempunyai 3 vektor basis. Disebut vektor basis itu karena dia besarnya itu 1. Yang ini besarnya 1. Yang ini nih. Salah 1. Kemudian kalau kita ambil vektor secara umum, misalkan vektor A, di sini, pakai tanda panah yang di atas ini. Jadi ini adalah XI tambah AYJ tambah AZK. Jadi AY, AZ itu adalah yang disebut dengan komponen vektor. Nah, AX dengan AY, AZ itu dia bernilai real. Jadi bisa negatif, 0, ataupun positif. Kemudian di ruang vektor ini kita memperkenalkan yang disebut dengan produk skalar. Jadi produk skalar itu sebenarnya produk yang menghasilkan bilangan. Nah biasanya produk vektor ini dipakai untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan energi kalau di fisika. Jadi kalau untuk produk skalar kita pakai simbolnya titik di sini, titik ini. Ya, kemudian ada aturan dari vektor basisnya. Jadi I.I, J.J, K.K itu 1. J, J.K, I.K itu 0. Jadi kalau A.B, ya ini perkaliannya seperti ini. Yang di sini ya perkaliannya. Ini kursor terlihat. Halo? Ada Pak, ada Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Pak, aman. Oke, ya. Oke, nah ini apa namanya A.B ini adalah A, faktor A didotkan dengan B. Jadi karena AX dengan BX dan juga AY/AZ dengan BY/BZ itu semuanya adalah bilangan real. Jadi dot di sini itu hanya bekerja pada faktor basisnya saja. Kalau I.I kan dia 1, sedangkan I.J itu 0, makanya nanti hasilnya adalah demikian. Nah, kalau Anda lihat di sini, A.B itu sama dengan B. Ini yang disebut namanya sifat komutatif perkalian. B sama dengan B dot A. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian, apa namanya, produk skalar ya, disebutnya produk silang. Itu biasanya akan digunakan untuk pendefinisian torsi misalnya di fisika. Ini ada aturan, saya pakai aturan tangan kanannya, I cross J sama dengan K. I cross J sama dengan K. Jadi ini saya buat searah dengan jarum jam. Jadi kalau I cross J itu K, K cross I itu adalah J, gitu. J cross K itu adalah I, K cross I itu adalah J. Jadi ini aturannya aturan tangan kanan. Dan dia menggunakan aturan juga aturan apa? Searah jarum jam. Jadi kalau ada produk misalkan K cross J itu kan berlawanan arah dengan arah jarum jam. Dia pasti hasilnya ada I tapi ada minusnya di sini. Untuk menandakan itu. Dan sifat siklik perkalian. Anda bisa. Ada I cross I, J cross J, K cross K itu mau.
Nah, sekarang seperti halnya dotnya, itu A cross B itu sama dengan ini. Jadi A kali BX, AX kali BX, I cross I. Kemudian AX kali BY, I cross C. Dan seterusnya sampai AZ BZ, ya, K cross K. Kalau I cross I dari aturan ini kita dapatkan di 0 kan. K cross K juga sama. Jadi akhirnya yang nanti tersisa itu adalah yang suku produksi silang IJK di sini. Ada AYBZ kurangnya AZBYI ditambah AZBX kurang BXZJ dan sisanya ini AXB kurang AYBX. Dan kalau Anda lihat di sini, kalau saya tukar dia B cross A, itu jadi minus di sini. Jadi artinya ini adalah perkalian tak komutatif. Nah, ini bisa Anda buktikan di sini. Ya, apa istilahnya PR sebelum tidur lah ya. Jadi kalau A cross B itu didotkan, itu hasilnya pasti 0. A cross B didotkan dengan B itu pasti 0. Jadi bayangan itu lagi nih. Dua vektor A dan B. Itu sebenarnya bisa kita ambil dia dua vektor ini terletak pada satu bidang. Oke. Bidang vektor lah ya. Kemudian kalau ini saya crosskan, itu akan saya dapatkan bahwa ada vektor yang sebetulnya vektor C yang sama dengan A cross B, yang dia tegak lurus dengan bidang dari hasil bentukan vektor A dan vektor B. Atau dengan kata lain, kalau saya ambil ada vektor pada bidang, itu pasti tegak lurus dengan vektor C, yang merupakan sama dengan C itu sama dengan A cross B. Oke. Makanya vektor C di sini itu disebut juga vektor normal. Karena dia tegak lurus dengan permukaan. Jadi artinya bahwa saya ambil sembarang permukaan, itu selalu tegak lurus dengan vektor C. Nah, nanti sebagai PR juga Anda bisa ini ya, periksa apakah A cross B dulu, kemudian baru di-crosskan dengan C. Hasilnya seperti apa? Apakah itu sama dengan A cross dari B cross C dulu. Itu Anda bisa lakukan sebelum tidur. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bebas, Pak. Aman. Aman ya, berarti nanti ujian bisa dapat A ya. Jadi kalau ujian nggak dapat A, ini dipertanyakan yang aman. Oke. Sekarang sambil nunggu Anda dapat tanya atau enggak, akan saya absen ya. Oke, 6. Oke. Ini saya stop sharing dulu.